Monggo Mas Yusri. Nanti berarti sesi pertanyaan langsung di akhir. Baik, Kanda Kholis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Korpres Mas Edi Purwanto dan jajaran Presidium yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini ada kawan saya di SMA ya, beda sekolah tapi kami berdampingan ya, Mas Agus Mahfud Fauzi. Ini angkatan saya di MAN dulu di Jember. Siap Mas Yusri Fajar PhD. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Saya belum PhD, jangan dipanggil PhD, tapi kalau mendoakan tidak apa-apa. Yang saya hormati Kanda Mufid Dahlan, moderator Mas Nurholis, dan senior-senior kami di Jawa Timur dan mungkin dari luar Jawa Timur, yang juga saya hormati dan banggakan Kakanda, Yunda, Dinda, Kahmi, dan adik-adik dari HMI dari berbagai komisariat di Jawa Timur. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk bermuajahah pada malam hari ini untuk membincangkan sebuah asa dalam dunia pendidikan, terutama bagi Kanda, Yunda, adik-adik yang punya impian untuk melanjutkan studi melalui beasiswa. Baik, saya ingin menyampaikan tadi Kanda Yus ya, saya panggil aja Kanda Yus, sudah menyampaikan materi yang sangat menarik tentang beasiswa LPDP. Meskipun beasiswa LPDP ini memang bisa digunakan untuk kuliah di dalam negeri, tapi saya tetap ingin menyemangati adinda-adinda dan kakanda-kakanda untuk ke luar negeri. Jadi mancanegara ini adalah satu tempat di mana kita bisa menggali ilmu dan pengalaman. Kalaupun tidak ke mancanegara, akhirnya sekolahnya, tapi nanti saya percaya tulisan-tulisan Kakanda Adinda itu bisa sampai ke mancanegara. Karena kalau menulis jurnal ada kewajiban, berarti tulisan Kakanda dan Adinda itu kan harus dalam bahasa Inggris ya biasanya, dan dibaca oleh para ilmuwan, para profesor. Saya menggunakan istilah tantangan ya, tes bahasa, karena tadi Kandayus di awal-awal tadi sudah menyampaikan terkait dengan LPDP bahwa salah satu persiapan penting untuk meraih beasiswa itu adalah sertifikat bahasa. Seorang yang melamar untuk mencari beasiswa itu harus punya sertifikat bahasa. Dan dulu saya pertama-tama mengikuti tes untuk IELTS itu tidak semata-mata untuk beasiswa, tapi pada saat itu saya memang harus mengikuti tes IELTS karena saya harus mendaftar di salah satu universitas di Jerman, dan universitas itu mewajibkan saya untuk memiliki sertifikat IELTS. Dan pada saat itu saya beruntung karena di Australia, kemudian saya bisa tes IELTS secara gratis di IDP ya, di Jalan Sumatera di Surabaya. Dan alhamdulillah pada saat itu pihak IDP ya, meskipun akhirnya saya tidak jadi ke Australia, memberikan sertifikat asli IELTS kepada saya sehingga saya bisa gunakan untuk melamar ke salah satu universitas di Jerman tempat saya studi 2. Lagi baca Jadi setarat dia. saya melamar dulu ke universitasnya menggunakan IELTS,
baru setelahnya saya menggunakan sertifikat IELTS itu untuk melamar ke penyandang beasiswa yang namanya DAAD ya, atau dalam bahasa Inggris adalah German Academic Students Exchange. Jadi saya memang dulu mendapat beasiswa dari pemerintah Jerman. DAAD. Saya ingin mulai dari hal yang umum ya, bahwa mengapa sebenarnya kita ini perlu untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena kita tahu bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sampai hari ini hegemonik, yang digunakan di berbagai bidang, sehingga bahasa Inggris ini masih terus ya menjadi bahasa yang kuat, yang powerful, dan digunakan sebagai syarat dalam berbagai seleksi ya, terutama untuk masuk ke universitas, mendapatkan beasiswa begitu. Dan yang juga penting untuk kita juga garis bawahi adalah bahwa dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris tidak sebatas formalitas di sertifikat, kita bisa survive ya, ketika kita hidup di luar negeri. Karena di luar negeri itu masyarakatnya tentu multikultural, terutama di beberapa negara Eropa yang banyak sekali imigran, banyak sekali pendatang, banyak sekali diaspora, maka kita harus mampu untuk survive ya. Apalagi ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat di kampus di luar negeri, jangan sampai ada salah paham, jangan sampai ada miskomunikasi yang membuat kita kemudian dideportasi. Jadi itu sangat sayang sekali, misalkan IELTS kita sudah 7, 7,5 atau 8, tapi karena kita tidak memiliki kemampuan menggunakan bahasa dengan baik, akhirnya kita ada masalah. Kemudian yang juga penting adalah bahasa asing, bahasa Inggris khususnya, itu menjadi medium dalam the spread of knowledge di dunia internasional ini, sehingga wajar kalau kemudian kita perlu untuk mempersiapkan bahasa tidak semata-mata sertifikat ya, tapi bagaimana kita mampu benar-benar menggunakan bahasa itu untuk kepentingan studi kita, nulis jurnal, nulis tugas, dan seterusnya, sehingga kita tidak kemudian bergantung kepada teman-teman yang lain yang mungkin memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Nah, ada dua tes bahasa yang ingin saya bahas di sini ya. Yang pertama adalah IELTS dan TOEFL, dua buah tes bahasa yang ini memang sangat populer dan menjadi persyaratan untuk melamar ke universitas dan untuk melamar mendapatkan beasiswa. Nah, yang pertama IELTS itu didesain ya untuk memastikan bahwa seorang yang akan studi ke luar negeri atau hidup di luar negeri itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya. Dan untuk IELTS ini biasanya digunakan di beberapa negara, misalnya Australia, kemudian Kanada, New Zealand, UK, dan juga USA ya. Meskipun US ini dikenal sebagai negara yang lebih menggunakan misalnya TOEFL ya. Kemudian untuk TOEFL ini juga secara umum sebenarnya merupakan satu tes ya bahasa Inggris yang dalam banyak hal sebenarnya juga memiliki beberapa kesamaan ya dengan IELTS dari aspek substansi kompetensi bahasa, dan biasanya ini digunakan untuk melamar berbagai universitas di United States atau di beberapa negara yang lain ya. Tapi biasanya TOEFL ini dikenal sebagai salah satu tes untuk melamar kalau di luar negeri, salah satunya di Amerika. Tentu baik IELTS maupun TOEFL ini bisa digunakan untuk melamar masuk di universitas-universitas di Indonesia. Di berbagai universitas biasanya mempersyaratkan seorang pelamar, seorang calon mahasiswa itu memiliki sertifikat ya, IELTS atau TOEFL. Nah, untuk IELTS tadi sudah juga disampaikan bahwa ada persyaratan
untuk band score-nya itu berapa ya, bergantung dari, kalau di luar negeri bergantung dari universitasnya, biasanya jurusannya apa, negaranya negara mana, itu biasanya berbeda antara satu dan lainnya. Dan biasanya juga bergantung dari apakah pelamar itu akan melanjutkan studi S2 atau studi S3. Jadi band score yang diminta itu biasanya berbeda. Tetapi memang seorang pelamar itu akan aman kalau IELTS-nya itu minimal ada di skor 6 ya, atau ke atas itu sudah Recording in progress. relatif aman. Meskipun pengalaman beberapa teman untuk di Australia itu ketika dites IELTS-nya masih 5 itu diterima, dan mereka biasanya mengadakan training ya, dan training itu durasi waktunya akan ditentukan dari capaian nilai tes pada saat seleksi itu. Jadi kalau pada saat tes itu nilai IELTS-nya itu sudah 6 atau 6,5, biasanya trainingnya yang biasanya dipusatkan di Bali ya, setahu saya yang dulu itu waktunya juga tidak lama. Tapi kalau IELTS-nya masih 5, itu biasanya durasi trainingnya juga sangat lama. Tapi menurut saya itu tidak masalah ya, karena kalau Anda diterima dengan IELTS yang masih 5 atau 5,5, Anda juga punya kesempatan ya untuk mengikuti training, biasanya dibiayai oleh EDS ya biasanya. Kemudian yang berikutnya untuk TOEFL ya. TOEFL ini ada internet based TOEFL yang skornya itu maksimal 120 ya, dan masing-masing skills mulai dari reading, listening, speaking, writing itu total nilainya adalah 30. Dan di ETS Global ORG ini disampaikan informasi bahwa skor yang bagus itu kisarannya 84 ya, meskipun kalau kita lihat di persyaratan PDP lebih rendah dari ini, itu bisa diterima ya, tapi dikatakan bagus itu ya 80-an lah ya. Kalau kurang itu tentu seorang pemburu ilmu atau pemburu beasiswa tentu memiliki kewajiban lah ya bagi saya untuk meningkatkan kemampuannya. Gitu. Nah sekarang memang untuk beasiswa internasional, setahu saya seperti Fulbright, kemudian juga kegiatan-kegiatan, mohon maaf, ya untuk beberapa penyandang beasiswa ya biasanya mensyaratkan ada IBT ya atau Internet Based TOEFL. Tapi untuk yang di dalam negeri tadi disampaikan untuk paper based TOEFL itu juga bisa, biasanya dilakukan oleh STS itu. Dan tentu untuk meraih skor yang cukup, seorang pelamar beasiswa atau seorang yang akan melanjutkan studi harus memiliki persiapan. Nah ini biasanya konversi skor internet based TOEFL dan paper based TOEFL itu bisa dilihat di sini. Kalau misalnya Anda sudah memiliki skor ya 65 sampai 78, ini bisa dikonversi dengan nilai paper based TOEFL sebesar 513 gitu ya. Atau kalau dalam IELTS kalau tidak salah ini 5,5 sampai 6 ya dan seterusnya. Jadi aman itu memang ketika Anda memiliki nilai di atas 500 lah ya. Kalau di luar negeri tentu lebih dari itu. Aman dengan skor 550. Dan untuk mencapai skor 550 bagi mereka yang belum menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari atau belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam dunia akademik secara rutin, itu kadang-kadang memang berat. Tapi dengan latihan, dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang tidak hanya terkait dengan upaya mencari
sertifikat, tapi kesadaran memang bahasa Inggris itu harus ditingkatkan, orientasinya tidak semata-mata sertifikat, ya menurut saya insya Allah pasti skor yang diharapkan itu akan bisa dicapai. Nah, ini beberapa persyaratan yang saya ambil dari PDP, tadi sudah disampaikan ya, jadi saya tidak perlu ulangi. Nah, ini yang menurut saya penting ya dalam persiapan tes IELTS dan TOEFL. Yang pertama, seperti yang dulu saya siapkan adalah kita perlu untuk sering berlatih tes ya. Banyak sekali referensi-referensi, buku-buku, bahkan sekarang materi-materi yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet, di YouTube, itu bisa kita gunakan untuk berlatih tes ini. Dan di banyak materi atau referensi yang gratis itu kita bisa mengecek ya sendiri. Jadi kita kerjakan sendiri, jawabannya kita tulis di kertas, misalnya kalau di YouTube, kemudian di akhir itu ada key-nya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa di akhir itu result kita atau hasil tes kita itu berapa, gitu ya. Jadi jangan segan untuk melatih diri terlebih dahulu sebelum ikut tes yang beneran melalui latihan-latihan tes dari referensi-referensi yang sekarang ini mudah kita dapatkan gitu ya. Saya ingat waktu saya mau tes IELTS di Surabaya itu saya waktu itu ya tahun 2006-2007 itu saya mendapatkan materi-materi IELTS ya dari beberapa kawan dan saya juga membeli, dan itu yang membuat saya terbiasa ya dengan tes yang kemudian saya ikuti. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting adalah Anda harus memahami format tesnya. Jadi kalau IELTS dan IBT TOEFL itu akan mengakses seluruh kemampuan skills Anda. Jadi mulai reading, listening, kemudian writing dan speaking, gitu ya, semuanya. Dan pasti biasanya di antara sekian skill itu ada yang lemah dan menurut saya itu wajar ya. Misalnya writing-nya mendapat 7,5 tapi reading-nya hanya 6,5, itu wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tidak merata kadang-kadang memang kemampuannya. Ada yang speaking-nya itu 7 tapi writing-nya 6, itu juga ada. Nah, kelemahan-kelemahan di situ barangkali yang nanti perlu ditutup ya di skill-skill tertentu yang memang masih lemah. Kemudian yang juga penting adalah kita bisa benar-benar perhatikan durasi waktu tesnya. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu terlalu banyak ya untuk satu soal di dalam reading, kemudian soal-soal berikutnya ya tidak tidak cukup ya waktunya untuk dijawab gitu ya, sehingga kita akan kehilangan banyak skor. Kemudian yang juga penting adalah ya kita perlu membiasakan juga untuk membaca, untuk mendengarkan ya berita-berita bahasa Inggris atau materi-materi bahasa Inggris yang sekarang itu banyak sekali di YouTube, di berbagai media digital, itu mudah sekali ya. Tujuannya apa ya? To improve your vocabulary, learn advanced English grammar, and listen to spoken English at a natural conversational pace. Itu yang barangkali kadang-kadang ya mahasiswa saya pun di jurusan Inggris kadang-kadang juga mungkin belum memaksimalkan ya materi-materi yang bisa secara gratis diakses. Nah, yang berikutnya untuk speaking ya tentu ini kan perlu latihan ya. Kalau Anda memiliki partner yang tidak harus orang asing ya, kalau punya kenalan orang asing di kampusnya mungkin ada, ya silakan saja. Tapi kalau tidak punya ya kolega atau teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu bagus dalam speaking, bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Apalagi ketika mau tes IELTS yang memang ada speaking-nya atau tes IBT TOEFL yang speaking-nya memang akan dinilai di situ ya. Dan above all, di atas semua itu yang terpenting adalah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.
yang tadi sudah saya sampaikan bahwa orientasi hanya mendapatkan sertifikat itu kan kadang-kadang instan gitu. Dan kami teman-teman di sastra Inggris biasanya percaya kalau bahasa Inggris seorang itu sebenarnya sudah bagus, maka kalau mengikuti tes itu ya pasti juga bagus gitu ya. Mungkin hanya perlu mengenali format tesnya bagaimana, tetapi kemampuan dasar skills-nya itu sudah bagus. Kemudian use a language learning application or website, ini juga penting. Jadi ini please make use of those materials ya di internet, ya di berbagai media digital untuk latihan-latihan gitu ya. Banyak sekali latihan-latihan yang gratis yang bisa dicoba, dan ketika Anda latihan itu sudah selesai, nanti skornya akan gitu. Dan yang terakhir, last but not least ini ya, find a mentor. Jadi mungkin kalau belajar sendiri, otodidak juga ada constraints ya, ada tantangan tersendiri. Siapa yang mengarahkan, siapa yang mendampingi, siapa yang memberikan petunjuk, maka ya mendapatkan instruktur atau mentor atau orang yang bisa memberikan pengetahuan, menjelaskan terkait dengan persiapan tes IELTS dan TOEFL itu juga sangat diperlukan. Oke, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan writing ya. Saya tidak akan menjelaskan semua skill secara detail ya, karena materi-materi itu sudah tersedia di berbagai website dan di berbagai platform digital sebenarnya. Hanya saya ingin memberikan contoh ya, misalnya untuk writing ya, untuk writing. Saya dulu waktu tes IELTS itu soal writing-nya itu sebenarnya tidak sesuai dengan bidang saya, karena bidang saya kan budaya ya, seni budaya, sastra gitu. Tapi dalam tes writing itu topiknya lain. Tapi ketika saya pahami, topik itu sebenarnya masih universal gitu ya. Jadi tidak yang sangat spesifik, tidak sangat teknis gitu. Sehingga kita masih bisa argue, kita masih bisa menyampaikan reasons gitu ya. Itu yang barangkali nanti penting ya untuk dilatih, bagaimana kita bisa merespon satu pertanyaan yang diberikan di dalam writing itu, kemudian kita bisa menyampaikan argumen kita. Kalau kita setuju apa alasannya, biasanya begitu, kalau tidak setuju juga apa alasannya. Tetapi menurut saya yang terpenting adalah kita perlu untuk memiliki partner ya, memiliki kolega yang itu bisa melakukan proofread ya terhadap tulisan-tulisan bahasa Inggris kita selama kita latihan itu. Ya tentu kita perlu untuk mendapatkan teman atau mendapatkan mentor yang memang kemampuan writing-nya bagus gitu, sehingga dia punya semacam angel eye gitu ya. Kita sudah merasa ini tulisan betul, tapi ternyata dia bisa mengomentari bahwa oh ini kamu terlalu banyak menggunakan kata understand gitu. Coba gunakan kata yang lain, misalnya fathom, mungkin grasp, dan yang lainnya, sehingga kamu tidak mengulang-ulang kata understand beberapa kali di dalam writing, karena itu tentu tidak disukai oleh pemberi nilai begitu ya. Dan ada bagian-bagian misalnya ya yang perlu diperhatikan ketika kita tes writing itu, misalnya bahwa jawaban kita itu relevant to the question, nyambung lah ya, jangan sampai tidak nyambung. Misalnya ditanya A, jawabannya B, itu pasti nanti band writing-nya tidak bisa maksimal. Jadi jawab beberapa pertanyaan yang disampaikan di situ, kemudian organize your essay logically, coherentnya antar bagian itu benar-benar diperhatikan, gunakan linking phrases, ya kata sambungnya digunakan. Kalau menulis paragraf, ya paragraf itu kan berarti consist of some sentences. Ya tidak mungkin paragraf itu hanya terdiri dari satu, dan itu fatal ya kalau Anda menilai paragraf itu hanya satu kalimat, tidak ada supporting sentences-nya, maka otomatis nilai yang Anda dapatkan akan kurang gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya use less common vocabulary and spell it correctly gitu. Yang common itu ya di inilah diusahakan tidak terlalu sering dipakai ya.
Jadi ini juga terkait dengan don't use memorized language yang sifatnya klise, kemudian overused phrases, idioms, proverbs yang sudah terkenal, itu nggak perlu kemudian juga digunakan di situ karena penilai pasti akan memiliki semacam kesan bahwa pengetahuan bahasanya masih sebatas mengcopy dari istilah-istilah yang sudah populer gitu ya. Use a variety of complex sentence structures, ini juga disenangi kalau dalam tes IELTS untuk part writing gitu ya. Jadi despite using simple sentence, diharapkan Anda bisa menggunakan complex sentence gitu ya, sehingga tulisan itu state of the art-nya menjadi bagus. Nah ini saya berikan salah satu contoh saja ya, misalnya di tes writing itu ada dua ya. Yang pertama itu Anda diminta untuk describe charts and graph biasanya ya. Jadi menggambarkan grafik, tabel, dan seterusnya itu untuk yang bagian pertama. Waktunya kalau tidak salah 20 menit. Kemudian yang kedua ini test writing, waktunya 40 menit. Anda diminta untuk menyampaikan respons terhadap statement dan pertanyaan ini. Misalnya, the first car appeared on British road in 1988. Ya, by the year 2000, there may be as many as 99 million vehicles on British roads. Alternative forms of transport should be encouraged, and international laws introduced to control car ownership and use. To what extent do you agree or disagree? Nah, ini yang penting adalah tentu Anda harus pahami betul statement ini maksudnya apa, arahnya kemana gitu. Ini kalau pada konteks Indonesia sebenarnya juga gampang ya. Ini kan kita diminta untuk memberikan respons melonjaknya jumlah kendaraan-kendaraan di sebuah negara. Dan di sini diusulkan transportasi alternatif gitu ya. Dan menurut pandangan Anda bagaimana? Kalau membaca soal seperti ini ya, saya sebagai orang yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya mungkin merasa wah ini tidak bidang saya karena ini bicara tentang vehicles gitu. Tapi ini kan masih sifatnya umum ya. Jadi saya yakin masih bisa memberikan respons ya melalui tulisan sekitar 250 kata. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal lain yang penting juga ya disiapkan ketika kita mau ikut tes. Siapkan kondisi fisik ya sebaik mungkin sehingga kondisi menjadi fit, karena ujian itu lama biasanya berjam-jam lah ya. Jadi jangan sampai belum makan atau Anda semalamnya begadang, itu bisa menjadi problem nanti. Kemudian datang di lokasi ujian lebih awal jika itu luring ya, jangan sampai mendadak. Karena biasanya kalau tes IELTS itu yang terakhir itu saya ikuti harus diambil foto gitu ya, ada foto dulu, ada cek administrasi baik itu KTP atau paspor gitu ya, sehingga itu jangan sampai prosesnya mengganggu konsentrasi ketika tes berlangsung. Kemudian usahakan rileks, ya rileks itu kadang-kadang tidak mudah ya. Tidak tegang saat mengikuti tes ya, meskipun pengawas itu sudah ibaratnya orang Jawa bilang mententang yang ngawasi Anda, tapi Anda ya rileks lah, santai karena sudah persiapan. Anda harus yakin bahwa Anda bisa melewati proses itu. Jadi mantapkan hati untuk ujian dan tak perlu menjadi beban. Maksud saya penting ya bahwa ketika Anda ujian itu Anda tidak punya ekspektasi yang begitu tinggi gitu ya. Jalani saja. Kalau hasilnya setelah Anda sudah persiapan itu bagus, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kalau belum, ya Anda masih punya waktu ya untuk misalnya mencoba lagi untuk persiapan lagi gitu ya. Dan yang terakhir tentu perlu kita berdoa sebelum ujian dilaksanakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita selama ujian berlangsung. Ya, good luck ya on your test everyone. Mudah-mudahan bagi yang akan ikut tes IELTS dan TOEFL hasilnya bagus ya. Kalau belum jangan menyerah, bisa dicoba lagi persiapan yang lebih baik lagi.
Saya kira demikian Kanda Nurholis mengantar dari saya untuk tes IELTS dan TOEFL. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusri. Selanjutnya